Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau kal musyrikun. Yang terhormat para pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia, para mubalighin dan seluruh Ahmadi Indonesia dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada hari ini yang baik ini kita masih diberi kesempatan untuk terus memberikan manfaat dalam hidup kita, sebagaimana tujuan manusia diciptakan semata-mata untuk beribadah. Salah satunya dengan menyampaikan fakta kebenaran agar manusia semakin menemukan jalan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Di masa kini kita mendapat kemajuan yang sangat cepat melalui teknologi dan sistem komunikasi global yang mempengaruhi media dan melahirkan sosial media. Namun kenyataan pahit juga terlihat bahwa penggunaan yang tidak bertanggung jawab dalam media sosial menyebabkan kelemahan moral pribadi dan masyarakat. Sosial media ibarat pisau bermata dua karena memungkinkan masyarakat berkomunikasi dan berinteraksi secara cepat. Namun di sisi lain, media sosial juga membawa dampak negatif untuk menyebarkan informasi hoax, ujaran kebencian, pemutarbalikan fakta, provokasi, serta hal-hal yang berkaitan dengan SARA, terorisme, dan sebagainya. Kondisi ini karena masyarakat belum dibekali dengan informasi yang cukup untuk menangkal informasi seperti ini. Tidak ada prosek dan recheck, bahkan cenderung cepat-cepat menyebarkannya. Wajah media sosial hari ini berpotensi menyesatkan mereka yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman akan lika-likunya yang relatif penuh dengan hal baru. Gambaran singkat yang penuh paradoks di atas jelas membuat kita semua harus berpikir lebih terbuka, kreatif, tidak hitam putih atas media sosial hari ini. Kata kuncinya adalah media sosial adalah hanya alat sarana atau media. Sosial media akan sangat tergantung kepada para penggunaannya. Berdasarkan laporan WEA Sosial, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia per bulan Januari 2023 mencapai 167 juta atau 60,4% jumlah penduduk Indonesia. Karena itu, bagaimana para Ahmadi memaksimalkan sosial media secara bijak dan cerdas adalah merupakan kunci yang akan mempengaruhi manfaat sosial media dalam memajukan masyarakat, bangsa, dan agama. Huzur Ayadahullah Ta'ala bin Aziz menyampaikan dalam salah satu pidatonya bahwa media sosial telah memungkinkan kemajuan besar dalam hal tabligh dan tarbiyat. Di era ini, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa juga telah memungkinkan jemaat untuk mendapatkan manfaat dari bentuk
komunikasi dan media modern. Ini membuktikan cara yang bagus untuk menyebarkan pesan Islam lebih jauh dan luas. Huzur Aidul Tawil Aziz telah berulang kali menarik perhatian kita agar menggunakan kemajuan dalam bidang komunikasi untuk memperkuat hubungan kita dengan agama, sehingga kita dapat memperoleh manfaat dari harta karun pendidikan dan kerohanian ini. Sumber-sumber keduniaan ini tengah membawa jiwa-jiwa yang mulia ke jalan yang benar menuju kepada Islam. Penemuan-penemuan di zaman sekarang ini dan sarana komunikasi terkini membuktikan bantuan dan manfaatnya dalam penyebaran pesan hakiki Islam. Ketika menjelaskan topik ini dengan merujuk kepada Al-Quran, Huzur Aidul Tawil Aziz bersabda, kita hendaknya ingat bahwa kekuatan Allah yang Maha Kuasa tidak terbatas. Jika Dia berkehendak, Dia akan mewujudkan semua nubuatan dan kemenangan terjadi pada saat kehidupan seorang nabi. Namun Allah SWT berkehendak bahwa mereka yang datang kemudian dapat menjadi bagian dari kemenangan dan keberkatan tersebut. Oleh karena itu, sumber-sumber berkecepatan tinggi di zaman ini tengah menarik perhatian kita kepada kenyataan bahwa kita hendaknya menggunakan hal tersebut secara tepat. Kita hendaknya menjadi pendukung dan penolong bagi pimpinan atau imam kita di masa ini dan menjadi penolong beliau. Kita dapat memenuhi misi beliau. Prasarana yang pesat menarik perhatian kita untuk menyadari bahwa kecepatan ini merupakan sebuah keberkatan dari Allah SWT dan menggunakannya untuk mengimaninya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini sangat penting saya menekankan kepada seluruh pengurus, mubalik, dan anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia agar meningkatkan penggunaan media sosial dan media sosial secara benar. Jika bijak dan cerdas dalam setiap program dan kehidupan sehari-hari, media resmi kita maksudnya kita harus bijak dan cerdas dalam setiap program dan kehidupan sehari-hari dalam penggunaan tersebut untuk kepentingan dakwah atau penyampaian kebenaran ini dengan penuh kecerdasan dalam setiap program dan kehidupan sehari-hari. Media resmi organisasi Jemaat Ahmadiyah Indonesia saat ini adalah MTA Indonesia, Warta Ahmadiyah, dan Ahmadiyah ID dengan segala turunan sosial medianya. Seluruh pengurus, mubalik, anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia tidak diperkenankan membuat portal berita atau sosial media yang mengatasnamakan Ahmadiyah selain yang sudah resmi ditetapkan oleh pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia. Hal ini agar tidak terjadi kesimpang siuran informasi tentang Ahmadiyah dan media resmi sumber informasi Ahmadiyah. Para Ahmadi Indonesia harus sangat berhati-hati, bijak dan cerdas dalam menyebarkan setiap informasi di sosial media. Hal ini selain dapat berakibat melanggar hukum, penyebaran berita yang tidak benar dapat menyesatkan informasi di masyarakat. Oleh karena itu, maka para Ahmadi lebih baik fokus sosial media dengan menyebarkan informasi dari 3 media yang dikelola resmi oleh pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia, yaitu MTA Indonesia, Warta Ahmadiyah, dan Ahmadiyah ID sebagai konten yang dibagikan dalam keseharian bersosial media, sehingga informasi yang disebar dapat dipertanggungjawabkan dan masyarakat semakin mendapat informasi yang benar tentang keyakinan Muslim Ahmadiyah, dinamika, peran serta kontribusi Muslim Ahmadiyah di dalam masyarakat Indonesia. Selanjutnya dalam peningkatan kapasitas dan pemanfaatan media di daerah, di tingkat daerah harus segera terbentuk media center daerah sebagai kepanjangan dari media center nasional yang berfungsi mengelola informasi, dokumentasi, dan publikasi kegiatan Ahmadiyah di setiap jemaat lokal. Satu-satunya platform media di tingkat daerah yang diperkenankan adalah mengelola kanal YouTube daerah di bawah media center daerah dengan pengawasan dan bimbingan media center nasional. Untuk pengembangan media di dalam jemaat ini,
Hujur Ayatullah Ta'ala Aziz berulang kali menekankan para Ahmadi hendaknya memberikan perhatian yang istimewa untuk memperoleh keahlian di bidang media. Hujur Ayatullah Ta'ala Aziz telah berulang kali menarik perhatian para Wakfeno dan Wakfeno untuk memainkan peranan penting dalam bidang media, mempersiapkan para ahli media untuk kebutuhan masa depan jemaat di bidang ini. Pada sebuah kesempatan, beliau bersabda, "Kita juga membutuhkan orang-orang dengan gelar dan pendidikan yang terkait dengan media dan komunikasi. Oleh karena itu, kalian yang memiliki bakat dan minat dalam bidang ini, hendaknya mengambil bidang penyiaran media dan bidang teknis lainnya yang serupa itu. Kita juga membutuhkan para wartawan dan profesional di bidang media, karena pengaruh yang kuat dari media massa senantiasa meningkat. Dan juga kita membutuhkan orang-orang yang mampu mempersembahkan ajaran Islam sejati kepada dunia melalui media. Oleh karena itu, sebagai Wakfeno, kalian hendaknya menanamkan dalam pikiran apa yang dikehendaki dan dibutuhkan oleh jemaat kita. Dan berdasar pada persyaratan tersebut, kalian hendaknya mendidik diri kalian sendiri dan bekerja keras yang kalian mampu. Ketika kalian telah menyelesaikan gelar atau pendidikan kalian masing-masing, kalian hendaknya memastikan untuk memberitahukannya kepada jemaat dan siap untuk berkhidmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk dan karunia-Nya untuk selalu menjadi bagian dari para pengkhidmat agama, bangsa dan kemanusiaan melalui pengembangan media sosial, media yang sehat di masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.